Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi pertemuan 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Richelvin dengan NIM 202338084. Dan yang selanjutnya, Muhammad Farhan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 202338106. Mungkin langsung masuk saja ke presentasinya. Yang pertama itu A, dasar hukum dan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dasar hukum kegiatan pengkreditan PPN masukan ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah dalam kurung PPNBM atau biasa disebut juga UU PPN dan PPNBM. Pengkreditan pajak masukan, mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat PKP dapat mengkreditkan pajak yang dibayarkannya atas perolehan barang dan jasa dengan pajak keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang. Dan yang selanjutnya B, saat melaporkan pajak masukan dan pajak keluaran. Yang pertama itu saat melaporkan pajak masukan, hal yang perlu diperhatikan saat melaporkan faktur pajak masukan PKP dapat langsung memasukkan data atas faktur yang diterima. Yang selanjutnya, pastikan identitas yang tertera di faktur, khususnya pada isian NPWP pembeli telah diisi dengan benar. Dan yang selanjutnya itu ketidaksesuaian pada NPWP pembeli akan mengakibatkan kegagalan pada saat data faktur tersebut diunduh dan diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Sebab sistem elektronik faktur telah mengenali NPWP pembeli, sehingga hanya PKP dengan NPWP tersebut yang berhak mengunduh pajak masukan terkait. Dan yang selanjutnya, saat melaporkan pajak keluaran dalam PPN berbeda dengan pajak masukan. Pengertian pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, _ ekspor jasa kena pajak. Dan yang selanjutnya C, mengkreditkan pajak masukan sebelum ada pajak keluaran. Mengkreditkan pajak masukan setelah faktur pajak dibuat. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, klaster perpajakan ini juga memberikan keringanan kepada PKP berupa dapat mengkreditkan pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Ini mengubah pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN sehingga berbunyi, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan dalam kurung dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai undang-undang ini. Selanjutnya D, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama yaitu perolehan BKP _JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, perolehan BKP _JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolahan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Bang Muhammad Farhan. Baik, saya akan menjelaskan yaitu materi penghapusan piutang dan pemusnahan BKP. Penghapusan piutang adalah tindakan yang diambil perusahaan untuk menghadapi piutang yang tak dapat ditagih. Penghapusan piutang jadi salah satu bentuk kerugian yang dialami perusahaan. Pada umumnya, ada dua metode yang lazim digunakan untuk melakukan jaringannya, Bang. Udah? Jaringannya putus-putus, Bang. Ulang lagi. Yang pada umumnya aja deh, ulang lagi. Baik, saya akan mengulangi sekali lagi. Pada umumnya, ada dua metode yang lazim digunakan untuk melakukan penghapusan piutang. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu metode langsung adalah salah satu cara untuk melakukan penghapusan piutang. Yang kedua yaitu metode penghapusan piutang allowed method atau metode cadangan. F. Kesalahan pemungutan. Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada seharusnya. Dapat berupa yang pertama yaitu pemotongan atau pemungutan PPh yang mengakibatkan PPh yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut. Yang kedua yaitu pemotongan atau pemungutan PPh atau penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak. Dan yang ketiga yaitu pemungutan PPN terhadap bukan PKP yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. Atau pemungutan PPBM yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. G. Pedoman perhitungan pengkreditan pajak. PKP di aplikasi e-faktur wajib digunakan oleh pengusaha kena pajak sejak diluncurkan pada 1 Juli 2014 dalam kurung PKP tertentu. 1 Juli 2015 PKP Jawa dan Bali dan 1 Juli 2016 seluruh PKP di Indonesia. Hal ini sesuai dengan keputusan Dirjen KEP 136-PJ-2014. Pengusaha yang diwajibkan membuat e-faktur juga diwajibkan membuat SPT masa PPN melalui aplikasi e-faktur dengan menggunakan data input faktur, pajak, dan dokumen lainnya. Melengkapi formulir SPT yang sudah terbentuk dan membuat file CSV yang sama dengan SPT PPN masa PPN 11111 untuk pelaporan ke KPP melalui e-filing. H. Perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. Dalam hal PM atas penyerahan yang terutang, PPN diketahui dengan pasti pengkreditan faktur pajak masukan sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut. Sesuai pasal 9 ayat 5 UU PN menyebutkan, apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak, selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dan dari pembukuannya. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Nah, mungkin itulah hasil dari presentasi kelompok 7. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.